Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Di kesempatan ini tentunya kita satu dalam ibadah-ibadah utama minggu kita yang masih berlangsung di rumah tangga kita masing-masing. Namun di kesempatan ini pula saya akan membawakan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan diharapkan Papa, Mama, saudara-saudara telah melaksanakan ibadahnya seturut dengan urutan atau unsur-unsur liturgi yang ada. Oleh karena itu diyakini bahwa kita sudah berdoa dan membaca Alkitab. Kini tiba waktunya bagi kita untuk kita akan ada dalam perenungan firman Tuhan. Namun di kesempatan ini pula, sebelum kita sampai pada perenungan firman Tuhan, saya kembali akan memimpin kita semua di dalam doa. Supaya dengan demikian, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan yang direnungkan, semuanya itu boleh tertanam dalam hati batin kita masing-masing. Mari Bapak, Mama, saudara-saudariku, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak untuk kasih sayang-Mu. Engkau satukan kami di dalam peribadahan kami, lebih khusus ibadah utama minggu yang berlangsung di rumah tangga kami masing-masing. Dan di kesempatan ini tiba waktunya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Allah, marilah memberkati setiap anak-anak-Mu yang diberi kesempatan untuk membaca firman-Mu. Hamba-Mu di kesempatan ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam bentuk khotbah atau renungan. Dan karena itu, marilah Tuhan tuntun sertai, urapi hamba-Mu bersama semua jemaat Tuhan yang menyaksikannya. Agar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami dimampukan agar memahami kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pedoman penuntun dalam langkah kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat kami, firman yang hidup itu. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, Papa, Mama yang diberkati dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bacaan firman Tuhan seturut dengan kalender bacaan yang ditentukan atau ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit dan sesuai dengan hari raya gerejawi pada saat ini, kita ada di hari pencurahan Roh Kudus. Dan untuk itu kebenaran firman Tuhan yang terbaca yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 di bawah perikop atau judul bacaan Pentakosta. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi shalom untuk kita semua. Saudaraku, Tuhan kita begitu hebat dan luar biasa. Sekali lagi dalam pengakuan saya, bahkan Papa, Mama, saudara-saudara, kita ada dalam satu pengakuan yang sama bahwa Tuhan kita begitu hebat dan luar biasa. Dia tidak sekedar menjadikan kita umat manusia dengan beragam karakter, tapi Dia menjadikan kita juga dengan sejumlah keanekaragaman bahasa. Itulah yang menyebabkan saya katakan, dan saya pikir Papa, Mama, saudara-saudara akan ada dalam pengakuan yang sama juga, bahwa Tuhan kita luar biasa. Tidak sekedar menjadikan kita sekali lagi dalam keanekaragaman karakter, diri saya, Papa, Mama, saudara-saudara sekalian, tapi dengan keanekaragaman bahasa. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya ini yang menjadi sekali lagi luar biasa ketika kita mengimani dan memahami bahwa Tuhan kita itu hebat. Dan tentunya kebenaran firman Tuhan bercerita bagi kita tentang keragaman bahasa itu dalam peristiwa atau dalam catatan Alkitab di sini ketika hari Pentakosta. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi pertanyaan adalah, kenapa Tuhan Allah tidak buat satu bahasa saja untuk kehidupan umat manusia yang ada dalam dunia ini? Bisa-bisa saja kita punya sejumlah jawaban untuk menjawab pertanyaan ini, saudaraku. Tetapi yang pasti yang saya pahami di sini adalah bahwa ternyata dengan keanekaragaman bahasa atau banyaknya bahasa dalam dunia ini, Tuhan hendak memperkaya kehidupan kita. Jadi omong soal kaya tidak sekedar soal harta benda, tidak soal berkat-berkat yang lain, tapi soal bahasa pun Tuhan Allah ingin, Tuhan Allah mau supaya kita diberkaya di dalamnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sayangnya saudaraku seringkali jadi soal adalah beragam bahasa dianggap mempersulit komunikasi antar sesama kita manusia.
Yang menjadi soal seringkali demikian. Beragamnya bahasa seringkali membuat kita untuk sulit berkomunikasi satu dengan yang lain. Padahal yang dimaksudkan Tuhan adalah kita diperkaya untuk kehidupan kita di dalam dunia ini. Saudaraku, mungkin sepintas lalu kita amati betapa sulit untuk kita memahami bahasa orang lain dan juga budaya orang lain. Tapi lagi-lagi apa yang dijadikan Tuhan bukan bermaksud mempersulit kita untuk kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Tidaklah demikian. Kalau hal itu mempersulit kita untuk beragamnya atau banyaknya bahasa, maka saya pikir Tuhan berencana mengacau balaukan kehidupan kita. Tapi rupa-rupanya tidak, saudaraku. Peristiwa Pentakosta yang terjadi pada beberapa hari yang lampau, beberapa ribu tahun yang lampau, di mana Roh Kudus dicurahkan, Tuhan menunjukkan bahwa kehidupan manusia diperkaya dengan banyak bahasa dan akhirnya mereka saling mengisi satu dengan yang lain. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata banyaknya atau beragamnya bahasa membentuk atau menyatakan kepada kita tentang dua hal penting yang saya catat. Yaitu pertama, bahwa ciri khas suatu budaya atau tempat. Ketika kita memahami adanya banyak bahasa atau budaya, kita tahu bahwa setiap tempat punya ciri khasnya atau punya identitasnya tersendiri. Dan yang kedua adalah soal banyaknya atau beragamnya bahasa. Bagi saya adalah Tuhan Allah mau menjelaskan tentang kemuliaannya yang menembus batasan-batasan hidup manusia. Dalam hal ini soal budaya dan juga soal bahasa. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi inilah yang luar biasa. Dan Alkitab menyaksikan hal itu, bahwa umat Tuhan yang hidup pada masa yang lampau, pada saat peristiwa atau hari raya Pentakosta itu, justru mereka berbicara dengan berbagai bahasa. Dan itu terjadi di Yerusalem dan akhirnya membuat banyak orang tercengang-cengang ketika mereka berbicara, atau kita pembahasa Kupang bilang baomong dengan berbagai bahasa. Bapak, mama, saudara-saudariku yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, rupa-rupanya pada saat itu tidak sekedar orang Yahudi yang ada, tapi banyak di antara mereka yang ada pada saat itu. Dalam bacaan kita mengatakan ayat yang ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Bahkan ayat yang ke-9 dikatakan kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dan seterusnya. Saudaraku yang diberkati dikasihi Yesus Kristus, murid-murid pada saat itu berbicara dengan berbagai bahasa. Dan bahasa-bahasa mereka itu dipahami oleh orang banyak yang hadir pada saat itu dalam perayaan Pentakosta. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, Alkitab juga menyaksikan bahwa ketika mereka mampu berbicara dalam berbagai bahasa, rupa-rupanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kehadiran Roh Kudus ditandai pada saat itu, ayat yang ketiga saya baca bagi kita. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudaraku, dalam perjanjian lama dinyatakan bahwa kehadiran Tuhan pun dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Untuk perjanjian baru dinyatakan dan diberitakan dalam peristiwa atau perayaan Pentakosta itu, maka pencurahan Roh Kudus itu nampak dalam bentuk lidah-lidah yang menyerupai atau seperti api. Dan ada dalam diri murid-murid pada saat itu. Dan akibatnya adalah mereka dimampukan untuk bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Apa yang mereka percakapkan, apa yang mereka bicara, semuanya itu bertujuan untuk menyatakan tentang kehendak Tuhan Allah. Dan dengan demikian, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka berbicara dengan banyak bahasa, mereka menepis apa yang sering dipandang salah oleh banyak orang pada saat itu, yang mana mereka menduga bahwa ternyata mereka mabuk oleh anggur manis. Ternyata tidak demikian, saudaraku. Saudaraku, kita bisa tahu kalau orang mabuk sudah omong sana tentu-tentu lagi, omong su sembarang saja, omong su asal-asalan saja, dan seterusnya. Tapi tidak dengan pekerjaan Roh Kudus. Mereka mampu berbicara dengan berbagai bahasa, dan bahasa-bahasa itu mampu dipahami oleh orang lain, dan bahasa-bahasa itu menjadi berkat bagi orang lain. Kalau orang mabuk yang omong, pastinya tidak akan jadi berkat, bahkan bisa membawa kehancuran atau bakalai, malapetaka dan sebagainya. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang luar biasa dari Tuhan kita.
Di mana ketika dia terangkat ke sorga, dia pergi ke rumah Bapa, tapi dia perhatikan kehidupan anak-anaknya, termasuk yang dibicarakan dalam kisah para rasul ini untuk kehidupan murid-muridnya. Karena ketika Allah sudah pergi dalam diri Yesus Kristus ke sorga, murid-murid berkarya sendiri dalam dunia. Dan hal itu diperhatikan oleh Allah, dan kemudian pada hari ke-10 setelah kenaikan Yesus Kristus dicurahkanlah Roh Kudus. Artinya bahwa Allah memenuhi janjinya, Allah menggenapi janjinya. Sang penolong itu atau penghibur itu datang ke dalam dunia dan ada dalam kehidupan umat manusia. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal menarik di sini yang bisa kita pahami, yang bisa kita tarik dari cerita ini adalah ketika Allah masuk dalam budaya, Allah meresap dalam budaya, dan salah satu bentuknya ialah melalui bahasa-bahasa yang dibuat oleh Allah yang ada dalam kehidupan anak-anaknya. Allah masuk, Allah meresap, dan Allah hidup dalam budaya itu, dalam bahasa-bahasa manusia. Menjadi pertanyaannya ialah, kenapa demikian? Kenapa harus begitu, saudaraku? Bapak, mama, saudara-saudariku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu artinya bahwa jika bahasa menjadi suatu ciri budaya setempat atau satu tempat tertentu, maka tidak ada batasan untuk Allah bisa masuk dalam budaya tersebut dan kemudian bercakap-cakap, berbicara dengan setiap orang yang ada dalam budaya atau di tempat di mana orang itu berada. Namun lebih daripada itu, jika Allah masuk dalam budaya dan berbicara dengan bahasa manusia, maka yang Allah mau, apa yang keluar dari mulut manusia, apa yang dipercakapkan dalam bahasa-bahasa manusia, dalam budaya-budaya setempat, hal itu haruslah dikontrol oleh Allah, bahkan menjadi kemuliaan bagi Allah. Saya pikir ini menjadi satu tujuan mengapa pencurahan Roh Kudus itu terjadi, dan kemudian mereka diberkati, diperkaya dengan sejumlah bahasa-bahasa. Supaya dengan demikian mereka memahami bahwa tidak ada batasan-batasan yang bisa membatasi cara kerja Allah, apapun itu. Bahkan Allah masuk dalam identitas mereka masing-masing, masuk dalam ciri khas mereka masing-masing untuk berkata-kata dan untuk menyatakan tentang kehendak Allah sendiri. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Pentakosta itu murid-murid dicurahkan Roh Kudus. Mereka berbicara dengan banyak bahasa. Mereka menyampaikan tentang kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada dasarnya atau pada intinya dipahami bahwa mereka dijadikan saksi-saksi Tuhan Allah yang hidup. Saudaraku, ini yang luar biasa. Dalam konsep janji Allah tentang penolong dan penghibur itu rupanya dikenapi dan dipenuhi oleh Allah dengan caranya tersendiri. Dan melalui berbagai bahasa tersebut Allah hadir dan Allah turut sama-sama dalam kehidupan anak-anaknya pada masa lampau. Sepintas lalu, saudaraku, kita baca akan bagian bacaan ini dan kita mendapati bahwa itu kisah tentang kehidupan murid-murid yang terjadi di Yerusalem. Itu kisah pada beberapa ribu tahun yang lampau. Itu kisah tentang umat Israel. Itu kisah bagaimana Allah berbicara kepada umat Israel melalui karya Roh Kudus dan seterusnya. Tapi kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku, tidak bermaksud mempersempit pemahaman kita bahwa ini hanya kisah di Yerusalem. Ini hanya kisah yang terjadi bagi murid-murid Yesus pada saat itu yang ditinggalkannya ketika dia naik ke sorga. Tidaklah demikian. Ketika Allah memakai bahasa untuk mempercakapkan dirinya dengan manusia, atau Allah memakai bahasa manusia yang juga adalah pemberian Allah itu untuk menyatakan tentang kemuliaannya, maka saya yakini bahwa Allah tidak bermaksud mengurung pikiran manusia hanya tertuju pada Israel. Beragam bahasa menjadi simbol bahwa Allah bisa masuk di setiap tempat, bahkan bagi segala bangsa. Dikatakan di sini yang saya baca tadi adalah ayatnya yang ke-8 dan 9. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia dan seterusnya. Bahkan sampai pada ayat yang ke-11, baik orang Yahudi maupun agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab dan seterusnya. Saudaraku, Allah menembus batasan-batasan manusia, identitas ciri khas manusia dalam budaya-budaya tertentu. Dan dengan demikian kisah atau cerita tentang Pentakosta atau di hari Pentakosta itu menjadi catatan jelas bahwa Allah ada dalam kehidupan setiap anak-anaknya di dalam dunia ini. Tidak sekedar untuk mereka yang ada di Israel, tidak sekedar untuk murid-murid yang hidup pada masa lampau, lalu kemudian murid-murid mati dan berhentilah karya Allah. Tidaklah demikian. Melalui bahasa kita dapat catatan satu hal penting di sini, bahwa Allah hadir di tengah-tengah umat manusia di dalam dunia ini.
dimanapun mereka berada. Karena ada pengakuan dari orang Arab, ada pengakuan dari orang Partia, orang Media, penduduk Mesopotamia. Itu kotompung bahasa, itu kotompung gaya bicara itu, dan seterusnya. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, itu berarti sekali lagi Allah ada dalam kehidupan setiap anak-anaknya, dimanapun anak-anaknya berada. Sayangnya saudaraku, seringkali kita sendiri yang membatasi kehadiran Allah. Ketika Roh Kudus yang dijanjikan penolong, penghibur itu ada sama-sama dengan kita, justru kita yang membatasi kehadiran Roh Kudus itu. Kita menepis jauh-jauh Roh Kudus, dan bahasa yang kita keluar adalah menurut keinginan kita sendiri atau manusiawi kita, kedagingan kita sendiri. Lalu apa yang terjadi? Apa yang muncul? Ada gosip, ada fitnah, ada mencela orang, menjelekan orang. Itu bukan bahasa Allah. Itu bahasa manusia yang dipakai dan kemudian membawa kehancuran, malapetaka dan sebagainya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dinyatakan oleh Allah melalui Roh Kudus itu, ketika murid-murid berbicara dengan berbagai bahasa, pada dasarnya adalah mau menyatakan kemuliaan Allah dan mau menyatukan umat manusia dalam keberagaman yang ada. Luar biasa saudaraku Allah kita. Hebatnya Allah kita ialah demikian. Dia tidak sekedar perhatikan murid-murid dalam kalangan kaum Yahudi pada saat itu, atau mungkin hanya untuk 12 murid dan seterusnya. Tapi dia perhatikan semua umat di dalam dunia ini. Dan bahasa menjadi simbol bahwa umat Tuhan dari segala penjuru dunia itu ada dan menikmati kasih setia Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya coba melihat atau menyimak di internet, dan dinyatakan di situ bahwa untuk survei di Indonesia tertanggal atau pada waktu Januari 2019 itu ada 671 bahasa di Indonesia. 671 bahasa Indonesia, dan untuk NTT ada 68 bahasa daerah. Coba papa mama saudara-saudara bayangkan. Karena kitalah maka kita mampu menciptakan bahasa-bahasa itu. Saya pikir pekerjaan Tuhanlah yang menjadikan ini semua terjadi. 671 bahasa di Indonesia, dan untuk NTT ada 68 bahasa daerah. Papa mama saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk NTT saja menurut survei data dari BPS NTT 2019 ada 5,4 juta jiwa yang ada di NTT. 5,4 juta jiwa yang ada di NTT, dan 16 suku mendiami pulau-pulau di NTT. 16 suku tapi dengan 68 bahasa di NTT. Papa mama saudara-saudara, itu berarti bahwa hebatnya Tuhan kita itu berkarya menembus batasan-batasan ini. Setiap budaya, setiap daerah punya ciri khasnya, dan itu bisa kita lihat dalam bahasa. Tapi apakah bahasa itu jadi karena kemampuan, karena kekuatan manusia? Saya pikir saudaraku tidaklah demikian. Peristiwa pada saat Pentakosta di mana Allah mencurahkan Roh Kudus menjadi suatu penegasan penting bahwa Allah menjadikan bahasa-bahasa itu. Bahkan dalam dunia perjanjian lama pun diberitakan demikian. Namun yang dikisahkan dalam perjanjian baru pada peristiwa Pentakosta, Allah menyatukan semua umat atau bangsa-bangsa yang ada pada situ dalam segala kekayaan mereka, dalam hal ini kekayaan bahasa, keberagaman mereka, untuk satu dan memuliakan Tuhan Allah. Itu berarti saudaraku tidak sekedar untuk mereka yang ada di Yerusalem kah, di Israel kah, tapi juga berlaku bagi kita semua yang ada di NTT ini, yang mana ditemukan ada 68 bahasa. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, 68 bahasa. Bukan berarti bahwa Tuhan menjadikan itu dan kemudian kita hidup dengan perbedaan kita masing-masing. Cobalah lihat kehidupan kita yang ada di Kupang ini. Kehidupan saya, papa, mama, saudara-saudara yang bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada dari Sabu, ada dari Rote, ada dari Alor dan seterusnya. Dengan beragam bahasa kita. Tapi apakah bahasa itu mengecobalaukan kita? Justru dengan bahasa itu kita merasa bahwa kita diperkaya oleh Tuhan. Dan kemudian karena kita diperkaya, kita harus bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Lagi-lagi yang menjadi soal adalah ketika dengan keberagaman kita ini, ketika dengan segala kekayaan bahasa ini, justru yang muncul dari bibir mulut kita, dari kehidupan kita tidak membangun atau tidak menjadi berkat bagi sesama. Kadangkala muncul dari bahasa kita makian. Kadang-kala muncul dari bahasa kita cercaan, celaan, bahkan fitnah dan sebagainya. Lagi-lagi ini tidak dikehendaki oleh Allah.
Karena ketika kita diperkaya dengan beragam bahasa, yang Tuhan maksudkan adalah kita saling mengisi dan memahami bahwa dalam segala keberadaan kita, ciri khas kita, identitas kita, kita harus menunjukkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin sekarang kita tidak lihat itu lidah-lidah api. Tapi yang pasti bahwa pencurahan Roh Kudus itu tidak sekedar untuk mereka murid-murid Yesus yang hidup pada zaman yang lampau. Roh Kudus juga bekerja dalam diri saya dan juga papa mama saudara-saudara sekalian. Dan salah satu contoh Roh Kudus bekerja adalah kita dituntun, disertai untuk ketika kita berbahasa, berucap satu dengan yang lain, haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksudnya adalah mungkin jangan saling menyakiti, jangan saling memaki dan sebagainya. Tetapi yang harus ada adalah saling membangun, memberkati satu dengan yang lain. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan itu yang Allah maksudkan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pada kehidupan murid-murid pada masa yang lampau. Tuhan Allah mau juga dalam kehidupan kita. Karena bukan suatu perkara kebetulan jika NTT memiliki 68 bahasa. Itu bukan suatu perkara kebetulan. Tapi bagaimana di dalamnya dipahami sebagai suatu rencana Allah. Supaya dalam keberagaman kita, dalam kekayaan kita untuk bahasa, kita bisa saling mengisi, memuliakan nama Tuhan dalam segala keberadaan kita di setiap tempat kita masing-masing. Papa, mama, saudara-saudariku yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan lagi-lagi memperjelas bagi kita bahwa Roh Kudus bermaksud menyatukan kita. Karena Allah yang menjanjikan tentang penolong dan penghibur itu bukan menolong seturut kehendak kita manusia, tapi menolong seturut kehendak Allah. Dan pertolongan Allah itu dimaksudkan untuk kita meneladani pribadi Yesus Kristus yang datang dan menyatukan kita, yang datang dan mengumpulkan kita. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus, hadir dalam dunia, mengumpulkan kita dalam segala keberagaman maupun perbedaan kita yang dipandang sebagai kekayaan yang Tuhan berikan, kekayaan bahasa. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, minggu ini merupakan minggu terakhir di mana kita memaknai bulan bahasa dan budaya. Dan oleh karena itu kebenaran firman Tuhan tidak sekedar datang pada saat kita merayakan hari raya gerejawi pencurahan Roh Kudus itu. Tapi lagi-lagi firman Tuhan mau kasih tegas kepada kita atau mempertegas bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau Allah menjadikan beragam bahasa, memperkaya kehidupan kita, maka hendaklah hal itu dipakai untuk menjadi berkat bagi diri kita, bahkan bagi orang lain. Dan tidak segala bahasa yang dikeluarkan membawa malapetaka, pertikaian, perselisihan, dan sebagainya. Kalau hal itu ada, saudaraku, maka ingatlah, kita sedang perlahan-lahan menipis Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Memang kita semua orang berdosa, tidak sempurna. Mungkin ada hal-hal kecil yang membuat kita, kita maki. Membuat kita sepi omong kosong. Membuat kita fitnah orang dan sebagainya. Membuat kita untuk duduk dan bagosip orang. Bapak, mama, saudara-saudara, ingatlah, ini bukan pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau lagi-lagi hal itu ada, maka Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan menuntun kita untuk mari kita merubah diri kita. Karena Roh Kudus bekerja untuk menyatukan. Dan melalui bahasa itu kita memuliakan Allah dalam segala keberadaan kita. Bahasa dan budaya kita mungkin berbeda-beda. Tapi ingat, pekerjaan Roh Kudus adalah satu. Dia mau menyatukan kita dalam segala kekayaan, keberagaman dan perbedaan kita. Dan ketika kita satu, semuanya itu bertujuan untuk memuliakan Allah. Karena dia datang ke dalam dunia untuk menyatukan kita di dalam keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.